Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman semua, saudara keluarga Abdis dan semua para pustakawan dan pemerhati yang bergabung pada Zoom siang hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama walaupun dalam ruang virtual. Siang hari ini berbahagia kita karena ada beberapa pakar yang bersedia untuk berbagi informasi-informasi yang sangat bermanfaat selama masa pandemi ini. Kita bangga bahwa Abdis Jatim ini memiliki SDM yang multi talent ya, memiliki banyak keterampilan di berbagai bidang yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi ini. Ada para ustadz abaib yang juga sangat banyak dicari untuk doa bersama pada masa pandemi. Ada juga yang banyak pengetahuan tentang pola hidup sehat, tentang herbalis dan sebagainya. Dan ini tidak keluar dari tusi kita sebagai pustakawan, karena kita sebagai pustakawan tetap harus eksis dan mampu untuk mengikuti perkembangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat pada saat pandemi seperti ini? Tentunya informasi-informasi tentang imunitas, tentang bagaimana pola hidup sehat dan sebagainya itu juga banyak dicari. Informasi memang sangat banyak, tetapi mana yang recommended itu tentu tugas kita pustakawan untuk bisa juga memberikan informasi pada masyarakat terkait mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya bagi masyarakat untuk menghadapi masa pandemi yang memang juga agak sulit bagi kita semua. Topik kedua juga tentang bagaimana kita berkegiatan selama masa pandemi. Tentu kita dipaksa untuk tetap berkegiatan walaupun dengan sangat terbatas masa PPKM dan sebagainya. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan online dan tidak diribetkan dengan hal-hal administratif yang mungkin membagi sertifikat kepada peserta dan sebagainya itu dengan mudah seperti apa. Nah, kita akan dengarkan dan menyimak sharing dari teman-teman kita pada siang hari ini. Mungkin karena ini sifatnya bincang santai, nanti akan lebih banyak ditanya jawab. Untuk itu masing-masing presenter ya. Nanti kita berikan waktu 30 menit, cukup ya Pak Faiz ya, Pak Mufid. Masing-masing Pak Is dan Pak Mufid kita berikan waktu 30 menit, lebihnya nanti untuk tanya jawab dari peserta. Baik, yang pertama mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Mufid untuk memaparkan presentasinya pada siang hari ini. Kepada Bapak Mufid M. Hum, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Pak narasumber, Pak Faiz bin Ardiansyah, sekaligus juga pembina Abdis Jatim, Bapak Ibu semua peserta webinar pada siang hari ini, yaitu dengan topik bincang santai Abdis Jatiman, juga Bu Moderator, Bu Umi Rodia,
beliaunya sebagai sekretaris umum APIS Jatim juga sebagai moderator. Karena ini sifatnya bidang santai, jadi memang ya dikemas secara santai, namun insya Allah nilainya, value-nya sama dengan yang dikemas secara formal. Terima kasih Bapak Ibu semua yang bisa hadir dalam kegiatan webinar ini bidang santai. Mudah-mudahan selama berkegiatan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kemarin diminta oleh Bu Moderator, Bu Mirodia, mungkin hasil dari bincang santai dengan pembina kita, Bapak Izzuddin Ardiansyah, gimana APIS Jatiman ini bisa terus berkegiatan, memberikan solusi-solusi yang cerdas dalam memberikan pelayanan perpustakaan di masa pandemi. Nah, ini pada kegiatan hari ini saya ingin mempresentasikan bagaimana sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Bu Umi bahwa kita sekarang ini dalam memberikan pelayanan perpustakaan itu lebih ke arah secara online ya, memberikan pelayanan secara online. Juga perpustakaan sudah bergeser yaitu ke arah peran yang lebih diutamakan karena jadi bergeser dari fungsi ke peran yang lebih kuat, sehingga salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan inovasi-inovasi layanan yang bisa memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan secara lebih efektif. Hampir semua perpustakaan saya kira melaksanakan pelatihan-pelatihan secara online. Dan mungkin juga sudah banyak yang menggunakan fasilitas teknologi yang sudah berkembang, tools yang berkembang saat ini ya, termasuk yang terkait dengan pembuatan sertifikat secara online. Namun demikian, karena saya tanya beberapa teman-teman APIS Jatiman ini, ternyata ada juga yang masih belum memanfaatkan tools untuk efektivitas atau manajemen efektif di dalam tata kelola webinar, yaitu khususnya pembuatan sertifikat. Nah, ini saya sharing bagaimana kita membuat sertifikat itu secara otomatis ya. Jadi ketika peserta itu mengisi presensi, maka secara otomatis berdasarkan presensi itu akan diberikan respon dari email kita, ya, respon dari email kita untuk mengirimkan informasi terkait dengan kegiatan, juga dokumen sertifikat pelatihan, sehingga kita tidak secara manual lagi mengirimkan sertifikat itu secara personal satu-satu, yang itu sangat, menurut saya itu sangat menyita waktu ya, sangat menyita waktu. Mungkin butuh 2 jam, 3 jam, bahkan ya, mungkin ada yang keliru dan sebagainya ya. Nah, ini kalau ini tidak, kita sambil begitu berkegiatan, setelah berkegiatan selesai semua peserta sudah mendapatkan sertifikat secara online. Ini saya lihat ada Pak Tawaf, selamat datang Pak Tawaf. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini pesertanya ada yang dari APIS Sumatera. Daerah DKI. Jadi saya mohon ini ya, saya akan sharing bagaimana memulai membuat sertifikat secara online ya. Nah, ini yang pertama kita masuk di Google Drive ya. Nah, di Google Drive itu kemudian kita membuat satu, katakanlah kalau saya ini membuat sebuah folder namanya webinar tanggal 10 Agustus ini ya. Nah, di sini nanti yang diperlukan adalah kita akan memanfaatkan Google Form.
Google Form, dan Google Sheet. Bos animo. Dua tools ini nanti akan dihubungkan dengan satu tools namanya AutoCAD untuk mengambil data-data dari Google Form dan Google Sheet, kemudian dikaitkan dengan email kita. Nah, yang pertama, karena ini tadi saya diberikan waktu yang sangat singkat ya, nanti kita bisa diskusi di luar ini juga tidak bermasalah. Saya membuat satu folder untuk tata kelolanya agar bisa mudah mengerti. Saya membuat folder satu adalah folder presensi peserta. Yang kedua adalah rekap sertifikat. Nah, di dalam presensi peserta ini yang akan kita gunakan untuk mengambil data para peserta, kita gunakan Google Form. Nah, Google Form caranya sangat mudah ya. Kita klik new di sini, nanti kan ada Google Form. Nah, ini Google Form itu ketika sudah saya buat, di sini yang perlu kita lakukan adalah informasi apa yang diperlukan di dalam pelatihan kita. Misalnya dalam pelatihan hari ini kita tulis presensi peserta. Tema hari ini adalah solusi cerdas layanan perpustakaan masa pandemi. Tanggal 10 ini adalah informasi secara singkat. Yang kedua, informasi yang paling penting yang terkait dengan sertifikat adalah nama. Nah, nama ini bisa kita setting pakai nama yang kapital semua atau tidak. Ini misalnya kita gunakan kapital semua, maka di sini harus kita kasih informasi, tulis nama dengan huruf kapital misalnya, ya. Yang kedua, instansi, ya. Karena di sini ada yang dari lain, kita tambahkan yang lain, ya. Instansi, kemudian nomor HP, email. Nah, ini yang penting di dalam form ini adalah nama dan email. Email ini nanti yang digunakan untuk mengirimkan data ini. Nah, untuk mengirimkan data ini maka email harus dimunculkan. Nah, kemudian di sini ada masukan program. Ini ibaratnya kebutuhan pelatihan hari ini adalah yang terpenting nama dan email. Ya. Dan itu kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu setelah ini sudah jadi, maka kita buka respons ya. Biasanya kalau pertama kali maka di sini nanti disuruh membuat yang baru. Kita klik yang baru ya. Nah, kita klik misalnya ini kan saya sudah membuat, klik. Mohon maaf, sebelum klik ini kita perlu men-setting di sini ya. Kita perlu men-setting di sini apakah kita secara otomatis akan mengumpulkan email. Kalau kita secara otomatis mengumpulkan email, maka tidak perlu informasi email itu dimunculkan. Nanti secara otomatis Google Form akan membuat satu field untuk email. Nah, saya dalam hal ini tidak saya centang ya. Centangan saya hilangkan. Kemudian yang terpenting adalah presentation. Ini yang perlu kita isi informasinya. Ini penting untuk memberikan informasi ketika peserta sudah mengisi Google Form, maka ada informasi tertentu ya. Nah, dalam hal ini saya berikan informasi, silakan periksa email Anda, jika belum ada balasan periksa kebenaran nama email Anda, terima kasih misalnya. Atau informasi-informasi yang lain yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pelatihan kita. Misalnya ya, silakan ini saya tambahi misalnya sertifikat misalnya, sertifikat telah terkirim, silakan periksa email Anda, jika belum ada balasan, periksa
memeriksa kebenaran nama email Anda. Terima kasih. Kita save. Nah, nanti ketika peserta mengisi, maka informasi itu akan muncul. Yang kedua, agar informasi ini, nama dan email itu bisa menyatu dengan email balasan kita, saya menggunakan emailnya Aptis ini ya. Nah, yang kedua adalah kita men-setting di Google Sheet ya. Nah, ini Google Sheet ini sudah saya setting. Nah, di sini kita butuh add-on. Add-on itu ini sudah saya install, namanya AutoCAD. Jadi kita akan menggunakan AutoCAD. Jadi misal AutoCAD itu seperti apa? Kita lihat ya, AutoCAD ini. Kita gunakan AutoCAD ini. Kita gunakan AutoCAD ini, kita gunakan untuk memerger tools ya, dokumen sertifikat itu nanti akan terkirim melalui email peserta. Nah, AutoCAD ini dokumen yang kita template dokumen itu nanti bisa diubah ke beberapa format dokumen. Ya. Nah, ini nanti dari dokumen yang sudah saya buatkan sebagai template-nya itu akan terkirim nanti ke peserta dalam bentuk PDF. Ya. Oke, kita keluar lagi. Sebentar, saya keluar. Oke, di sini karena sudah terinstall, maka saya buka di sini. Saya buka Open AutoCAD ya. Ini gunanya untuk menghubungkan data yang dari Google Sheet, kemudian mengambil data dari Google Form, dan dari Google Form itu kita gabungkan, nanti akan di-merger untuk dikirim melalui email. Nah, karena ini sudah saya buat, ya, biasanya kita ulangi lagi ya. Biasanya nanti ada ketika kita buat itu nanti ada new job, ya. New job itu new job dan new job itu kita klik. Di sini new job kita klik. Tapi karena sudah saya buat ya, saya buat informasinya, maka di sini saya gunakan edit job yang sudah saya buat ya. Yang pertama itu langkah pertama adalah disuruh membuat nama job yang akan di-merger. Saya karena kita ingin sertifikat itu bisa terkirim melalui email, maka saya beri nama sertifikat. Lanjut next. Kemudian di sini disuruh memilihkan template ya, membuat template ya, template untuk sertifikat. Nah, sertifikat yang bisa dibaca oleh AutoCAD ini adalah menggunakan Google apa namanya ini template-nya ini ya. Bentar. Ya. Jadi menggunakan Google Slide ya. Jadi saya diberi oleh panitia itu adalah sertifikatnya dalam JPG ini, dalam bentuk JPG ya, dalam bentuk gambar image. Kemudian saya ubah dalam bentuk Google Slide karena Google Slide itu yang dibaca oleh AutoCAD. Jadi kita harus membuat Google Slide. Begitu membuat Google Slide, nah foto yang dari teman-teman itu saya masukkan di sini. Nah, kemudian kita setting ya. Kita setting di sini nanti ini biar lebih cepat aja ya. Yang diperlukan itu adalah nama peserta ya. Nama peserta saja nanti biar
template ini bisa secara otomatis nanti terisi dengan nama-nama peserta yang mengisi di Google Form. Ya. Nah, ini saya klik di sini, kemudian saya tulis nama di sini ya, misalnya. Nah, bagaimana cara AutoCreate itu mengambil data dari Google Form nama tadi? Maka di sini perlu kita beri tanda begini ya, tanda 2, tanda begini ya. Di sini tulis nama, karena formnya tadi tulisannya besar, kita tulis nama. Lalu di sini kita perbaiki ya, kita perbaiki mulai dari warnanya misalnya, kemudian kita perbaiki dari nama itu harus berada di tengah. Nah, kemudian besarannya mungkin kurang ya, kita besarkan. Nah, inilah nanti sertifikat ini secara otomatis template ini akan terisi dengan nama-nama yang diisi oleh peserta di Google Form. Jadi, sertifikat ini mengambil data berdasarkan pengisian yang di Google Form dan yang terisi di dalam Google Sheet. Jadi di sini nanti itu merger dengan data yang di Google Sheet. Ya, Google Sheet. Nah, kita lanjutkan lagi dari settingan ini. Kita ambil data di sertifikat template. Jadi ngambilnya itu di from Drive. From Drive nanti kan bisa kita lihat letaknya. Kemudian kita klik next ya, karena ini sudah karena sudah masuk ya tadi, sorry sudah saya masuk ya. Pemateri ini anu, coba. Oke, ini kita lanjutkan. Tadi sudah next ya. Next. Nah, di sini ini sudah muncul nama yang diambil di sini adalah nama di sini nih ya. Nama ini adalah nama yang ada di Google Form. Di Google Sheet ini mengambil field yang ada di Google Form, dan di sini juga mengambil nama dari Google Sheet. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, ini yang perlu dilihat adalah from response 1. Ini adalah ngambil data yang ada di sini. Ini bisa juga diisi dengan beberapa form, sheet-nya itu bisa 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini untuk latihan dasar kita bisa kita ambil satu aja dulu, kemudian kita next ya. Kita next. Nah, di langkah keempat ini file settingnya adalah nanti sertifikat itu akan terkirim ke masing-masing email peserta. Itu harus kita setting. Ini saya setting sertifikat. Ya, mohon maaf, saya kembalikan lagi ya. Nah, di sini template ya sudah masuk. Kemudian di sini adalah pengambilan data dari template itu berdasarkan nama. Yang selanjutnya adalah sertifikat itu dikirim pakai apa namanya template seperti apa. Nah, ini adalah template-nya. Sertifikat strip nama. Nama ini ngambilnya dari sini ya. Ini tadi 3 kali contoh yang sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini ini yang paling penting. Kalau hanya single output mode, ini hanya satu saja, satu persatu gitu ya. Kalau ini adalah nanti dikirim ke banyak orang ya. Nah, kita pilih aja multiple output ya. Kemudian kita next ya. Kita next. Nah, tadi sudah saya buatkan rekap sertifikat foldernya. Nanti saya inginkan semua dokumen yang terkirim ke peserta itu juga ada dokumen ke kita. Jadi arsip ya. Arsip ini sebagai arsip yang sudah terkirim ke peserta.
Jadi kalau sudah terkirim ke peserta, nanti akan ada arsipnya ini saya masukkan di dalam folder rekap sertifikat ini. Next, ya. Nah, next. Setelah itu kita ini disuruh membuat folder, tapi ini optional, ya. Kita next saja. Yang penting itu adalah di folder 5 ini, ya. Next, ini agak advance, kita lalui aja. 7, optional kita lalui aja. Kemudian langkah yang nomor 8, ini yang penting adalah share doc and send email. Nah, apakah kita meng-share dokumen? Ya, kita pilih ya, karena kita ingin mengirimkan sertifikat. Lalu di sini, di template yang berupa Google Slide tadi, kita menginginkan apa bentuknya? Nah, kita pilih aja PDF. Jadi nanti sertifikatnya itu dalam bentuk PDF. Dan yang terpenting di sini adalah balasannya, ya. Balasannya di sini dikasih tag ini, ya. Dikasih tag ini. Ini kalau saya hilangkan, maka di sini ada informasi you can use text from Magic in source data or type manually. Jadi kita ingin mengambil email, jadi email yang sudah ada di Google Form tadi, tulisannya besar semua. Jadi harus besar, jangan sampai ada perbedaan. Kalau ada perbedaan maka tidak bisa diambil datanya. Nah, ini harus kalau tulisannya tadi emailnya itu tulisannya huruf besar semua, ya kita huruf besar semua. Kalau ini kita tidak perlukan, kita lewati. Nah, ini adalah kita tulis sertifikat webinar Aptis, ya. Nah, di sini kita disuruh menulis jenis type in subjeknya apa, judulnya apa. Nah, ini kita tulis sertifikat webinar Aptis, ya. Terus di bawahnya ini itu kita disuruh mengetikkan pesan. Nah, kita bisa lebih mengelaborasi lagi kalau kita bisa menggunakan, kita mampu menggunakan HTML sintak, ya, sintak HTML untuk penggunaan ini, misalnya bagaimana membuat huruf besar, menebalkan huruf, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan HTML sintak. Tapi kalau tidak perlu, ya enggak usah, ya, menggunakan itu. Kita cukup menggunakan informasi yang biasa saja. Jadi gini, assalamualaikum misalnya, berikut kami kirimkan sertifikat webinar Aptis Jatim Solusi Cerdas ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalam. Ini bisa kita tambahkan di sini. Atau misalnya kalau ingin kita tambahkan satu menggunakan tag yang ada di informasi di Google Sheet misalnya. Assalamualaikum yang terhormat misalnya. Bapak, Ibu, kemudian nama. Nah, ini juga bisa. Jadi nanti akan menyebutkan semua nama peserta yang ada di situ. Ya. Yang mendaftar akan disebutkan. Misalnya nanti ada nama saya, maka di email saya itu nanti akan bunyinya yang terhormat Bapak Ibu Mufid. Nah, gitu. Nah, tapi ini kita tidak perlu. Dalam hal ini tidak perlu, kita lebih ringkaskan saja informasinya. Kita next, ya. Kemudian di sini yang langkah 9 ini, langkah terakhir, kita run on form trigger. Jadi triggernya harus yes, ya. Triggernya harus yes. Ini kita gunakan triggernya yes, ya. Kemudian kita save. Nah, kita save. Kita save. Ini tadi sudah. Kita save. Nah, kita save, ya. Nah, kita kembali lagi. Ini sudah bisa. Kalau muncul ini berarti sudah sukses. Kalau mau membuat new job, membuat lagi yang baru. Nah, kita kembali lagi ke presensi, ya. Kita kembali ke Google Drive-nya. Nah, bagaimana mengirimkan itu? Kita klik
kita klik send. Nah, di sini ngambil, di sini kita perpendek. Alamatnya inilah yang digunakan untuk apa namanya, yang kita berikan kepada para peserta. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, saya akan kirimkan ke chat dan silakan untuk mengisi data sambil juga mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir, begitu mengisi daftar hadir, Bapak Ibu nanti otomatis bisa apa namanya, mendapatkan sertifikat secara otomatis ya. Dan kita bisa pantau nanti apa namanya, panitia bisa memantau sudah berapa sertifikat yang terkirim. Terima kasih demikian untuk presentasi saya. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Bapak Ibu silakan isi daftar hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Mufid. Sebaiknya kita selesaikan dulu paparan untuk sesi kedua dari Pak Faiz. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat Zoom ini. Nanti akan kita bacakan setelah sesi paparan dari Pak Faiz selesai. Langsung Pak Mufid aja dulu. Gitu Pak? Ya. Nanti berarti kita batasi juga ya sesi tanyaan ini, nanti baru ke Pak Faiz gitu ya? Iya, enggak usah dibatasi juga, nggak apa-apa, ngobrol kok dibatasi. Ya biar nanti rekamannya juga enak, tuntas baik. gitu. Baiklah kalau jadi ada 2 rekaman nanti. Oh iya. Baik. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk materi yang sudah disampaikan Pak Mufid. Langsung saja. Atau masih sibuk mengisi daftar hadir, Pak? Nah, ini yang dari Jember, Bu Tuti sudah masuk, bisa dicek emailnya. Iya, ini kayaknya masih pada sibuk ngisi daftar hadir ini, Pak. Iya. Ini sudah ada masuk ini beberapa, kalau saya screenshotkan ya. Ini sedang berlangsung, ini yang tanda ini adalah sudah merger ya. Ini sudah merger, ini semua sudah merger. Ini sudah merger semua, ini sudah sertifikatnya, ini sedang proses, ini sudah masuk. Jadi ini nanti secara otomatis kemudian kita bisa lihat di presensi yang di sini ya, di rekap sertifikat ini otomatis ya. Ini namanya otomatis. Nah ini Mbak Tuti ini bisa ngisi lagi Mbak Tuti untuk namanya besar semua ya, sehingga nanti di sertifikatnya besar semua. Nah ini nanti secara otomatis jumlahnya akan muncul di sini. Tanya Mbak ini, Mbak Umi. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mufid. Pak Ya, Faiz ya, semuanya. Mbak Diana, gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah. Sudah masuk tuh nama saya Mas Mufid. Iya Pak. Berarti harus huruf besar Mas ya. Kalau di setting tadi kan kode-kode namanya kan huruf besar. Kalau pesertanya itu ngisi huruf kecil berarti nggak terkirim Mbak Mas ya? Terkirim, tapi nanti ini ya, nanti namanya sertifikatnya itu berubah. Jadi nama sertifikatnya berubah. Ini saya ini kan namanya huruf besar semua. Ada huruf kecil itu Mbak Tuti. Maka di sini ketika kita buka, itu di sini tulisannya kecil. Padahal kita harapkan nama di peserta ini hurufnya besar semua. Iki chat toh. Nah, kalau yang ini agar konsisten penulisan itu nanti di sini. Jumbon ini.
Ini, nah, itu adalah tergantung kita di sini memberikan informasi ya. Nama harus ditulis apa gitu, apakah harus ditulis sentence case dan seterusnya ya. Apakah hurufnya semuanya besar ya? Silakan aja di sini menyesuaikan dari template sertifikat kita. Minimizer ya Pak sebenarnya aku Pak. Nah ini sudah masuk ya, jumlahnya sudah masuk. Ini ternyata Mbak Tuti sudah ini. Nah form ini juga bisa kita setting sesungguhnya batasannya ya. Tapi kita untuk latihan ini tidak kita batasi ya. Tapi nanti sebaiknya dibatasi agar satu peserta cuma satu saja. Satu email satu saja gitu. Jadi nanti kalau ada lagi dengan menggunakan email sama dia akan ditolak. Kita lihat Satu lagi Mas. pendaftaran yo monggo. Oke. Dulu kan sering kita ngadakan webinar otomatis terkirim kan. Tapi banyak yang sudah ngisi form tapi tidak terkirim. Kira-kira problemnya di mana Mas? Salah email. Kadang emailnya itu yang ditulis itu kadang-kadang nggak pas ya. Ada kesalahan email memungkinkan itu. Yang kedua, apakah panitia itu menggunakan yang automatically atau enggak? Gitu. Kalau tidak menggunakan otomatis tools kayak gini, merger ya kemungkinan ya itu faktor human error ya. Tapi kalau ini nanti tergantung pada pesertanya, kebenaran data peserta. Kalau emailnya saja, ini kan berbasis email. Jadi kalau emailnya salah ya salah gitu. Iya. Gitu. Tergantung email. Dan ini saya kira ini bagi teman-teman yang selalu melaksanakan kegiatan secara daring, kita tidak diribetkan lagi dengan masalah sertifikat, gitu kan. Ini secara otomatis, secara administrasi kita sangat dibantu oleh tools ya. Dan di Google Drive itu banyak sekali add-on yang bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya tidak perlu sertifikat, tetapi kita bisa menggunakan sebagai notifikasi bagi pengguna kita yang menanyakan sesuatu misalnya. Kita sekarang ini kan kita diperlukan untuk fast respon ya, bagaimana kita memberikan respon cepat. Nah, salah satunya adalah secara otomatis kita bisa memberikan respon cepat itu melalui mesin email. Jadi email itu langsung menjawab secara otomatis itu bisa. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi nanti misalnya mengirimkan akun-akun yang akunnya itu sama. Misalnya contoh ada kita melanggan satu akun jurnal ya. Satu jurnal yang akunnya adalah cuma satu ya, tidak personal tapi akun untuk jurnalnya itu sendiri ya. Untuk aksesnya kita bisa kirimkan siapa yang mengisi form itu, maka terkirimlah akun itu ke emailnya masing-masing secara otomatis tanpa kita harus mengetikkan lagi. Jadi kita tinggal santai untuk mengerjakan pelayanan yang lain, bukan untuk melayani mengirimkan email lagi gitu. Itu bisa. Nah ini memang saya baru menggunakan ini, baru memanfaatkan ini. Jadi ya untuk lebih jauh mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih baik lagi pemahaman terhadap pemanfaatan tools untuk otomatisasi sini. Ini sudah banyak sekali ya, udah ada ya mungkin 28 yang masuk, silakan yang lain. Pak Mufid, Ya. mohon izin. Kangen sama Pak Mufid ini. Iya sama juga. Sama Diklat. Ya gimana? Ayo kita ke Malang lah. Nunggu PPKM Pak Mufid. Ya, Kangen sama Pak Pais juga nih. Nah ya kita ngobrol sambil di Batu itu loh, ngopi bareng. Jadi saya mau tanya Pak Mufid, ini kebetulan saya kan baru buka, baru ngikuti gitu ya. Di situ kan ada pilihan ketika kita absensi, ada instansi itu sudah dipatok. Kayaknya ini untuk kegiatan teman-teman yang di UIN ya. Ya. Ketika saya mengikuti ini, terus saya mengisi di absensi, saya pilih Ode. Karena saya tidak berada dalam pilihan instansi yang tertulis di situ.
Nah, setelah itu saya tulis-tulis semuanya sudah, saya submit, nggak masuk. Kenapa ya, Pak? Ada kendala apa? Apakah memang saya sudah submit? Coba di refresh, Pak. Coba di refresh emailnya. Oh, emailnya di refresh. Di refresh saja F5. Karena di sini jadi ini yang saya lakukan, sudah saya refresh sih, kok belum masuk nggih. Namanya saya Iswayudi. Emailnya kali ya. Emailnya coba dibeneri, emailnya pakai huruf kecil semua. Ya, sudah sesuai dengan email yang biasa saya pakai. Jadi email saya sudah saya tulis di situ, prastiot13@yahoo.co.id. Ini yang sering saya pakai ketika saya mengikuti webinar-webinar. Nah, ini saya submit. Oh ya. G. Coba pakai ke Google ya. Ini saya nggak punya yang itu, mungkin saya sering pakai ini. Berarti apakah memang ada settingan di situ emailnya harus itu gitu? Apakah ada pilihan untuk email-email yang lain gitu? Ya ini saya belum tahu persis ya, tapi selama ini adalah untuk semua ya, untuk semua. Tapi kayaknya ini karena miliknya Google Drive ya, tentu ya Gmail saja kayaknya. Mungkin ada yang teman-teman yang lain yang punya pengalaman lebih jauh terkait penggunaan Mungkin Google Drive ini. Ya. Mungkin cek yang email yang masuk itu apakah semua atau ada juga yang humil gitu, Pak. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian, karena ini sifatnya bincang santai, mungkin yang punya pengalaman juga tentang ini bisa sharing juga. Jadi tidak satu arah dari narasumber tidak. Jadi Bapak Ibu juga yang memiliki pengalaman tentang ini bisa juga sharing. Mbak Tuti juga bisa itu kayaknya. Bisa ya, Yahoo juga bisa ya. Ya, Mbak Tuti bisa. Ini kayaknya Mbak Tuti bisa itu. Ini gini Pak Mufid, ketika saya pilih order itu ada yang namanya lambang apa itu ya, tanda seru bawah itu, this is a required question. Harus memilih. Ketika saya pilih order kan juga pilihan itu, apakah beda ketika nanti saya harus memilih instansi yang sudah disiapkan di situ. Saya belum coba itu. Ini kan semuanya bisa kan, yang lain kan bisa ini. Ini namanya belum masuk ke sini nih namanya. Iya, karena memang belum kami submit. Oh, disubmit aja, coba disubmit. Kalau disubmit, isiannya sudah disubmit, maka secara otomatis nanti dibalas dengan email. Ini yang sudah berhasil nih Mbak Tuti untuk yang di Jember. Gini Pak Mufid, sudah saya isi semua, saya submit, itu tidak bisa melakukan tindakan lanjutan. Nah, di sini ada yang di instansi itu kan ada pilihan ya, UIN Surabaya, UIN Malang, UIN dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena saya tidak termasuk di dalam instansi yang sudah disebutkan, saya pilih order. Nah, pilih order ini kemungkinan order itu harus diisi instansinya, Pak. Mohon maaf tadi. Ya, harus diisi, wajib diisi. Saya coba dulu ya Pak Mufid ya. Ya, wajib diisi. Karena kayaknya kesalahannya di situ. Jadi harus diisi. Ya, wajib diisi. Ini semua pesertanya tidak hanya dari Jatiman, ya. Ini ada teman-teman juga dari Proklamator ini masuk. Ini ada juga yang dari luar. Ya, dari luar. Masuk. Siapa Mufid sudah masuk, ternyata kesalahan dari saya ketika order itu harus tetap diisi instansinya, tidak hanya klik. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ya. Coba di refresh Pak. Bisa masuk Pak. Siap. Sambung. Ya, di refresh. Bapak Ibu yang lain nanti, silakan. Bapak Ibu bisa melihat perkembangan yang masuk ya. Nah, ini berarti sudah Mas Iswayudi sudah dapatkan sertifikat itu. Siap. Ya, udah. Ini.
Jadi nanti prosesnya pengiriman itu butuh mungkin 1 menit, 2 menit ya, tergantung akses internetnya masing-masing ya. Yang cepat akan cepat juga gitu. Nah, saya kira itu ini mungkin bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang belum memanfaatkan itu. Jadi kita memang perlu solusi cerdas ya. Hal yang sifatnya administratif ini bisa diselesaikan oleh tools yang ada gitu. Kita memanfaatkan yang gratisan. Kita menggunakan Google Drive untuk menampung data. Kemudian kita gunakan tools yang bisa kompatibel dengan Google Drive yang bisa dimergekan dengan email. Sehingga sangat meringankan kita tinggal untuk melaksanakan pelayanan yang lain, kegiatan administrasi ini bisa diselesaikan oleh tools. Saya kira itu. Ini sudah ada yang daftar adalah sekitar 40 ya, 40 yang masuk. Nah, saya kira itu. Monggo yang lain mungkin bisa sharing yang sudah sangat berpengalaman. Saya juga ingin belajar gitu loh. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing. Ini sharing loh ya. Ini. Enggak Pak Faiz, ada permintaan di chat itu untuk materi nanti juga bisa di-share sekalian. Pak Mufid. Materinya bisa di-share nggih? Materinya langsung nih tadi, enggak ada materinya. Mungkin tahapan-tahapannya langsung. itu tahapan-tahapannya tadi sudah saya jelaskan dari awal. Jadi yang mengikuti dari awal ya itu. Dia ada permintaan di chat, itu ada peserta yang mohon untuk dikirimkan tahapan step-stepnya untuk tadi itu Pak Mufid. Jika berkenan bisa di-share. PN-nya Pak Mufid. Ya Pak Alwan, monggo dipersilakan. Pak Alwan mau sharing atau mau bertanya? Enggak, itu PN-nya Pak Mufid, di-sharing aja Pak Mufid. Kalau bikin materinya itu yang agak lama itu kan. Tadi kemarin kan rencananya semua peserta bawa laptop dan bisa mengikuti langkah-langkah ya. Nah, saya tadi cuma dikasih waktu setengah jam. Jadi ya saya menjelaskan bukan dari nol, tetapi dari apa yang sudah tersetting untuk teman-teman semua, pembuatan sertifikat untuk teman-teman semua ini. Jadi saya jelaskan secara singkat. Ini saya kira nanti Mbak Umir mungkin langkah-langkahnya itu rekamannya bisa dipotong dan dimasukkan di di-update kan nanti kemudian di-share untuk teman-teman gitu. Baik Bapak Ibu, nanti kita share YouTube-nya ya, biar nanti Bapak Ibu bisa memutar kembali rekamannya sehingga langkah-langkah tahapan-tahapan step yang diinginkan tadi bisa diikuti kembali. Bagi yang terlambat masuk bergabung dengan Zoom bisa mengikuti melalui channel YouTube Aptis Jatim. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan pada sesi paparan yang kedua. Cukup ya Bapak Ibu.